Masa pandemi belum berakhir. Tahun 2021 menjadi tahun kedua di mana masyarakat secara global dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar ruang. Meski begitu, 2021 menjadi tahun yang menarik untuk dibahas karena berbagai peristiwa yang terjadi khususnya di dunia teknologi. Di tahun ini, beberapa perusahaan teknologi telah merilis ponsel terbaru mereka, meski harus mengalami pergeseran tanggal akibat adanya pandemi. Belum lagi krisis chip yang masih terjadi membuat para raksasa teknologi memutar otak untuk memenuhi permintaan pasar. Newzone.id telah merangkum beberapa peristiwa penting di industri teknologi selama tahun 2021. Berikut diantaranya. Yang pertama, pamitnya LG dari pasar smartphone dunia. LG mengonfirmasi bahwa mereka mundur dari bisnis smartphone pada awal bulan April 2021 lalu. Salah satu yang membuat mereka mundur adalah kerugian yang terus dialami dari sektor produksi ponsel selama 5 tahun terakhir. LG akan menutup bisnis ponsel pintar dengan berfokus pada bisnis yang masih berkembang hingga saat ini. Walau kalah saing dan terus mengalami kerugian, LG sendiri telah menyumbangkan beberapa inovasi selama bertahun-tahun di industri smartphone. Beberapa inovasi LG yang terkenal dan menjadi pelopor ponsel touchscreen pertama, smartphone dengan video slow motion pertama, berbagai inovasi baru pada kamera ponsel, keunikan desain, dan memiliki ponsel fleksibel pertama di dunia. Yang kedua, GoTo. Merger antara Gojek dan Tokopedia. Dua startup besar Indonesia, Gojek dan Tokopedia, resmi merger dengan nama GoTo. Pada tanggal 17 Mei 2021, pembentukan grup GoTo ini mengkombinasikan layanan e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran. Kolaborasi startup raksasa ini menciptakan platform pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan 3 layanan penting dalam satu ekosistem. November lalu, grup GoTo telah mengumumkan penutupan pertama penggalangan dana pra-IPO yang mencapai 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 18,5 triliun rupiah. Merger Gojek dan Tokopedia ini menjadi perbincangan hangat di berbagai lini masa. Bahkan di sosial media pun, warganet ikut meramaikan dengan pencapaian ini. Diketahui, grup GoTo menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan kurang lebih mencakup 100 juta pengguna aktif bulanan. Penggunaan GoTo ini menjadi kolaborasi terbesar di Asia untuk perusahaan internet dan layanan media hingga saat ini. Yang ketiga, Indonesia masuk 5 besar startup terbanyak. Perkembangan startup digital di Indonesia semakin terlihat dengan lahirnya startup baru di tengah pandemi. Bahkan, Indonesia juga menambah jajaran startup berstatus unicorn menjadi 8 startup unicorn. Melansir startup ranking, Indonesia berada di posisi kelima untuk jumlah startup terbanyak di dunia dengan jumlah 2.305. Posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Sedangkan Singapura menjadi negara Asia Tenggara yang masuk dalam 12 besar urutan startup terbanyak versi startup ranking. Perkembangan startup di Indonesia terlepas dari dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah yang menggalakkan gerakan nasional 1000 startup digital, termasuk memfasilitasi dan membina startup digital. Yang keempat, bangkitnya era ponsel lipat. 2021, Samsung menjadi sorotan dunia karena dianggap berhasil menciptakan inovasi terbaik lewat 2 ponsel lipat mereka. Samsung Galaxy Z Flip 3 dan Fold 3. Tren ponsel lipat menjadi booming. Galaxy Z Flip 3 dan Fold 3 banyak dipesan berbagai kalangan, bahkan memecahkan rekor penjualan baru bagi Samsung. Tercatat hingga awal Oktober lalu, di Korea Selatan saja penjualan Galaxy Z Fold 3 dan Flip 3 masing-masing mencapai lebih dari 1 juta unit. Belum lagi secara global. Melihat peluang yang ada, produsen smartphone lain pun tergiur untuk meluncurkan ponsel lipat mereka. Xiaomi, Oppo, Huawei menjadi 3 produsen smartphone yang meluncurkan ponsel lipat lainnya selama 2021. Yang kelima, startup Sendik raih gelar unicorn. Satu lagi startup Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran startup berstatus unicorn ialah Sendit, yang merupakan startup fintech lokal yang menyediakan solusi pembayaran dan menyederhanakan proses pembayaran untuk bisnis di Indonesia dan Asia Tenggara. Sendit memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran dari debit langsung, rekening virtual, kartu kredit dan debit, e-wallet, kris, gerai retail, dan cicilan online.
Dalam konferensi pers pada 15 September 2021 lalu, Sendit mengumumkan telah meraih status unicorn di Indonesia dan mengumumkan perolehan pendanaan seri C sebanyak 150 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Pendanaan ini dipimpin oleh Tiger Global Management dengan investornya saat ini, yaitu Accel, Amasya, dan Gold Capital. Tessa Wijaya juga menjadi co-founder perempuan pertama di startup Indonesia yang berhasil membawa bisnisnya hingga status unicorn.